Selamat siang Bapak Ibu Guru dan orang tua dan teman-teman semua. Dengan saya hadir dari sini, nama saya Oktela Aulia Petrisyana Badan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama 1,5 minggu terakhir ini dalam ujian sekolah berbasis kinerja yang bertemakan tentang penanganan perubahan iklim. Sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, kenapa sih saya memilih tema ini? Saya sebagai pelajar merasa bahwa iklim saat ini tuh cukup memprihatinkan bagi kita masyarakat. Tahun 2023 yang lalu adalah tahun yang memiliki suhu terpanas daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus udah banyak juga nih orang-orang yang kayak ngeluh, oh sekarang kayak panas banget ya, kayak simulasi neraka, panas banget, cuacanya nggak karuan kan. Makanya itu saya tuh di sini terdorong buat memilih tema ini supaya ingin membagi solusi bagi kita semua bagaimana kita itu menangani perubahan iklim yang terjadi saat ini. Lalu di balik tema ini saya juga memiliki latar belakang, yaitu di sini ada tujuan nasional 13 TPB adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga terdapat beberapa faktor dan penyebab. Faktor antara lainnya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan lain-lainnya. Dari perubahan iklim ini juga terjadi beberapa dampak. Ada dampak positif dan negatifnya. Di antaranya ada curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, dan peningkatan volume air yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara. Nah, perubahan iklim ini juga sangat berpengaruh bagi ekosistem lingkungan. Ekosistem adalah tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut habitat. Ekosistem ini memiliki satuan-satuan, yaitu ada individual, komunitas, populasi, dan ekosistem. Ekosistem juga dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak bernyawa, contohnya seperti aspal, batu, pasir, dan lain-lainnya. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang bernyawa. Contohnya seperti di sini ada pohon, tumbuhan, burung, dan tanaman-tanaman lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perubahan lingkungan ini dapat berdampak negatif ataupun positif, dan ekosistem dan perubahan iklim ini memiliki pola interaksi parasitisme yang artinya merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak. Yang merugikan satu pihak saya ambil di sini adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada asap kendaraan, kebakaran hutan, dan penumpukan sampah. Nah, sekarang yang akan saya fokuskan adalah kepada penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini sangat berpengaruh kepada pemanasan global karena semakin menumpuknya sampah, maka banyak kandungan-kandungan gas yang ada di dalam sampah yang memicu peningkatannya pemanasan global. Nah, salah satu contoh tempat penumpukan sampah yang ada di sekitar kita itu ada TPA di Cianjur. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah pernah ke sini kunjungan bersama. Halo semua. Nah, dengan saya menjelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan iklim ini, ada dampak negatif dari saya jelaskan adalah penumpukan sampah. Nah, karena saya sudah menjelaskan bahwa penumpukan sampah itu sangat negatif bagi kita, saya memberikan beberapa solusi, yaitu salah satunya pembuatan pupuk kompos. Tujuan saya membuat pupuk kompos ini adalah untuk mengurangi produksi sampah dari rumah tangga supaya terhindar penumpukan sampah. Sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris. Now guys, I want to tell you how to make compost. Hello everyone, I'm Manila Nutrition Awareness. Now I want to tell you how to make compost. Jadi Let's leave it for 7 until 14 days. And here's the result after 7 days.
Compost fertilizer is fertilizer that mostly consists of organic materials originally from plants or animals, which can be liquid or solid form. Compost or fumes is the remains of living things that have undergone weathering. Their shape has changed, like soil and has no smell compost. Fertilizer is divided into three types, namely green manure, manure, and compost. Now I will tell you a description of my compost. The compost on the fourth day is nothing happened. The soil is still as it was before, but the organic trash is starting decompose with the compost. Now I want to speak in bahasa. Lalu setelah saya membuat pupuk kompost ini, saya memerlukan beberapa pengeluaran untuk membeli alat-alat supaya saya bisa membuat pupuk kompost ini. Di sini saya sudah ada kwitansi pembelian alat-alat saya, dan di sini saya sudah mencantumkan neraca saldo saya dalam pengeluaran pembuatan pupuk kompos. Nah, sehubungan dengan penumpukan sampah ini, saya juga memerlukan data dari orang-orang apakah perubahan iklim ini berpengaruh bagi pekerjaan mereka atau tidak. Ini adalah wawancara saya dengan Bapak Dimas yang pemilik tambang ikan di Cisayong. Itu tadi perbincangan wawancara saya dengan Bapak Dimas.
Di sini tujuan saya wawancara itu saya mencari tahu apakah perubahan iklim ini sangat berpengaruh bagi pekerjaan, terutama petani yang sangat memanfaatkan iklim bagi pekerjaannya. Nah, di wawancara ini juga terhubung dengan norma kesopanan. Di sini saya wawancara dengan Pak Dimas. Sebelumnya saya sudah meminta izin dan perkenalan, tapi saya lupa masukin ke videonya. Itu termasuk dalam norma kesopanan. Di Indonesia juga ada 4 norma. Yang pertama ada norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Selain norma kesopanan, saya juga mengenalkan norma kesusilaan tentang etika dan akhlak manusia. Tetapi saya menggunakannya dalam membuang sampah. Lalu kalau misalnya nih kita kadang tuh kalau misalnya nggak sopan gitu ya, misalnya ada sampah di sini, kadang suka ditenggangin, dimainin, dijadiin main bola gitu kan, itu kan salah satu yang menyimpang dari norma kesopanan dan kesusilaan. Nah, selain saya mencari data mewawancara Pak Dimas, saya juga sudah membagikan link survei kepada teman-teman. Di sini saya mendapat seluruh jumlah responden saya ada 50 orang. Di sini saya membuat pertanyaan kondisi cuaca setiap daerah dan dampak perubahan cuaca bagi pekerjaan. Di sini banyak yang mengisi dampak perubahan cuaca bagi pekerjaan itu ada dampak positif dan negatifnya. Salah satu contoh dari dampak positif, mereka tuh kalau misalnya lagi kemarau, mereka tuh bisa ngejemur barang-barang yang emang harus lama dijemur sampai berhari-hari. Kalau misalnya dampak negatifnya tuh rata-rata pelajar ngomongnya itu panas nih kalau misalnya musim kemarau ini, apalagi yang kelasnya katanya itu ada yang nggak ada kipas atau AC. Terus kalau misalnya dampak negatif dari hujan, ini kebanyakan kepada mahasiswa dan pekerja karyawan swasta. Jadi kadang mereka tuh ngejawabnya katanya kalau misalnya mau berangkat kerja nih, awalnya cerah-cerah aja, tiba-tiba hujan, jadi harus pakai jas hujan atau harus kesenggirep. Itu kan salah satu dampak negatifnya. Nah, dari survei ini saya juga membuat min, median, modus dari umur yang mengisi survei saya. Di sini saya minnya ada 23, min atau rata-ratanya 23,48 tahun. Cara menghitungnya adalah seluruh jumlah angka data dijumlahkan lalu dibagi oleh berapa orang yang menjawab. Jadi di sini tertulis 1174 dibagi 50 orang, jadi hasilnya 23,48 tahun. Sedangkan median adalah angka yang berada di tengah-tengah data. Di sini saya mendapatkan dua angka, 21 dan 21. Jadi cara mencarinya adalah kedua angka tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2 dan itu hasilnya 21 tahun. Sedangkan di sini saya lihat modusnya itu adalah 33 tahun. Makasih juga kepada Mama udah bantu share ke orang-orang, jadi banyak yang isi rata-rata aku. Jadinya itu rata-ratanya kebanyakan yang udah orang tua. Nah, dari semua tadi yang saya udah jelaskan data-data, dampak positif negatif, upaya saya lakukan, saya juga membuat hasil karya ada 2. Yang pertama ada cerpen. Cerpen ini tentang seorang berjudulkan Hilang. Cerpen ini berceritakan tentang seorang beruang kutub. Dia itu yang memiliki sahabat tetapi manusia. Namun lama-kelamaan sahabat ini mulai melupakan beruang kutub ini dan membuat beruang kutub kecewa. Di sini saya menyambungkan dengan tentang Willow Project. Jadi saya lihat dari Google itu sekarang tuh pemerintah Amerika Serikat sedang menjalankan Willow Project, yaitu tentang pengemburan minyak yang di Alaska, dan itu sangat berpengaruh bagi beruang kutub yang ada di kutub sana. Karena itu mengakibatkan es yang di gunungnya itu mencair sehingga membuat volume air menambah. Selain dari cerpen juga, saya juga membuat hasil karya lukisan. Di sini saya melukis tentang gambar jam pasir. Jadi perumpamaan ketika di awal waktu itu alam itu masih bagus, masih segar, masih bisa bercocok tanam. Sedangkan makin kelamaan, sekarang tempat perkebunan itu dibuat menjadi bangunan-bangunan, pabrik,
aspal dan segala macam yang membuat itu menjadi polusi dan pencemaran lingkungan. Nah, saudara sekalian, setelah tadi yang saya bahas, ternyata bisa disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan ini atau perubahan iklim ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita sebagai manusia bisa menjaga lingkungan. Karena pada Keluaran 20 ayat 11, Tuhan itu sudah memberkati langit dan bumi pada hari ke-7 dan sudah menguduskannya. Tapi kita malah lalai menjaganya dan malah menyepelekan hal itu. Padahal Tuhan juga sudah menegur kita pada Yesaya 24 ayat 4-5 yang berbunyi, bumi berkabut dan layu, ya dunia merana dan kayu, langit dan bumi merana bersama, bumi cuma karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, dari ayat sini saya juga sudah melakukan aksi nyata seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Saya membuat kompos dari sampah-sampah rumah tangga. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semuanya, cirap original kecap asik, kecap asik. Ke tengah dong ya, jangan di pinggir-pinggir, biar bisa kelihatan sama. Gimana Mel, perasaannya aman? Kenapa gak aman? Karena diliatin? Ya, terus tadi juga sebenarnya ada yang ketukar ulang presentasinya yang harusnya aku menjelaskan terkait dulu, malah langsung wawancara. Tapi aman. Oh, puji Tuhan aman guys ya. Jadi kita lanjut aja. Kemana? Fer? Ke pertanyaan dari guru-guru, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh ditanya Amelnya. Amel siap? Siap tuh. Amel udah siap. Kayaknya guru-guru semua mau nanya juga boleh. Boleh sih. Bukan mau bertanya, mau komentar aja. Kayaknya baru Amel yang menanyakan 2 kitab sucinya. Wah, iya. Dan di sini kelihatan sekali luar biasa kolaborasi antara Amel dengan mamanya. Mantap itu ya. Sampai angkatnya aja mamanya ya yang ikut ke. Ini satu hal yang luar biasa dan inilah sekolah gitu ya, inilah mendidik, nggak kami yang di sekolah, mama yang di rumah, kita bisa bekerja sama. Luar biasa. Terima kasih. Kasih kursi, kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih MC. Good job Amel menyampaikan dari awal sampai akhir dengan baik. Sebenarnya ibu pertanyaan cuma sedikit banget seperti yang ibu tanyakan ke teman-temannya yang membuat kompos. Kalau tadi di video kalau nggak salah komposnya udah 7 hari ya. Kok yang sekarang ini berarti udah berapa hari? Oh, soalnya aku tadi pagi tuh ngeganti jadi 7 hari aja. Oh, ini baru 7 hari berarti. Kalau 7 hari ini teksturnya udah ini belum? Maksudnya bahan-bahan yang selama ini Amel masukkan udah terurai atau masih ada sisa-sisaannya? Aku di situ ada masukin ada cangkang telur, tapi dia tuh belum terurai, dia masih kayak awal. Tapi tuh di dalamnya udah kayak ada tumbuhan yang tumbuh kecil-kecil. Oke, memang kalau cangkang telur kan lebih lama pasti terurainya. Nah, nanti akan dikemanakan komposnya? Apakah di sekolah nih banyak tanaman atau mau Amel bawa pulang di rumah ada tanaman nggak? Di rumah sih, soalnya mama tuh nanam banyak bunga atau cabai hari enggak. Oke, bagus ya, di rumah banyak tanaman. Seperti yang waktu itu pernah disampaikan juga, sebenarnya bisa jadi sumber, kalau ada jiwa wirausahaanya, sebenarnya bisa juga sebagai sumber penghasilannya. Amel sampah rumah tangganya diolah jadi kompos, karena itu juga sudah terlihat berhasil ya. Itu bisa dijual belikan juga loh untuk nanti kedepannya mungkin kalau berniat buat seperti itu. Bagus dijawab. Terima kasih. Ya, baik, lanjut. Sudah cukup? Ya, kita lanjut ke tanggapan langsung. Sebagai peran di balik layar.
Ada di dalam. Selamat siang buat Bapak Ibu guru sekalian dan juga seluruh orang tua. Terima kasih buat Amel sebagai orang tua. Mama bangga sampai di titik ini. Kamu semangat untuk mengerjakan SDGs-nya kamu. Di balik layar seperti kayak tadi wawancara itu memang benar-benar penuh drama ya. Pertama kita pergi ke sawah-sawah sampai becek-becekan gitu untuk wawancara petani. Cuman kita ada videonya gitu. Yang bikin lucunya mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi hanya mengucapkan satu kata beres, satu kata beres saja. Jadi dia nggak mau, saya nggak mau ini, saya mau cari yang lain gitu. Jadi kita terpaksa pergi ke Cisayong dan puji Tuhan bapak tersebut mau diwawancarai karena kita minta tolong karena ini untuk kegiatan sekolah dengan mereka berbesar hati sampai ganti baju sampai apa gitu pakai kemeja yang tadinya dia lagi bakar-bakar ikan gitu. Itu suatu kebanggaan buat saya ya karena ikut serta kameramen apa semuanya. Dan masalah kayak survei itu memang mama tolong ini bilangin semua teman-temannya yang bikin ini biar banyak akhirnya gitu. Iya, saya juga semangat ya makanya untuk lebih kebaikan untuk nilai di sekolah. Cuma selesai sudah banyak yang ini, oh banyak orang tua. Jadi saya lah, kan cuma saya orang tua kan. Jadi nggak mungkin saya cari orang-orang yang di bawah umur saya gitu. Tapi dia menghargai perjuangan saya dan papanya untuk mencari itu. Puji Tuhan dari semua cara belajarnya Dio Sudarso, saya bangga anak saya dari yang tadinya pemalu, yang tidak bisa public speaking, sekarang dia bertumbuh dengan baik, berkembang. Saya melihat positifnya yang selalu semakin naik. Terima kasih buat Amel, semakin diperjuangkan, semakin dipertingkatkan. Tunjukkan bahwa Yosudarso memberikan yang terbaik buat kamu dan kamu juga memberikan yang terbaik buat adik-adikmu dan juga orang-orang yang di luar sana agar bisa kembali sekolah di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amel boleh kembali. Teman-teman diingatkan untuk hari ini untuk mengisi penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk orang tua, berikut ada scan QR code untuk evaluasi orang tua. Dimohon diisi, terima kasih. Sebelum kita doa pulang, kita mau bangkit berdiri. Kita mau yang jida botol itu lagi biar aku semangat dikit. Iya, foto. Biar hari ini tuh berasa banget. Siap ya? Baru deh. 1, 2, 3. Jida botol biji obi good job. Asik. Good job. Asik. Oke, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini mulai dari sesi pertama hingga sesi kedua Engkau yang memberkati presentasi kami. Tuhan, terima kasih telah memberikan kelancaran biar dari apa yang sudah kami persiapkan, apa yang sudah kami berikan bisa mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain kembali ke rumah kami